Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Baik, kita pada kesempatan ini akan mencoba belajar untuk menjelaskan tentang satu tempat menarik. Pada kesempatan ini, we are talking about a beautiful beach. Kita akan menjelaskan tentang pantai yang indah. Tapi sebelum kita masuk ke materi, silakan di-subscribe dulu channel ini dan silakan di-share. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Oke, target pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama target vocabulary atau kosakata. Kita akan mempelajari beberapa benda dan kegiatan di pantai. Kemudian kita akan belajar sedikit grammar tentang penggunaan kata sifat atau adjectives dan expressions terkait bagaimana cara memberikan suggestion. Tentang giving suggestion tidak kita bahas secara khusus karena sudah kita bahas pada bagian yang lain. Baik, pada saat kita bicara tentang pantai, maka kita akan bicara tentang beberapa aspek seperti the sand atau pasirnya, kemudian sea water, air lautnya, kemudian sea wave, gelombang laut, kemudian weather, cuaca, kemudian amenity, amenity fasilitasnya. Ini menyangkut accommodation, tempat menginap, maupun eatery, tempat makan. Amenity ada yang lain, tapi yang terpenting kita membahas dua ini. Kemudian kita bicara tentang aktivitasnya, activities di pantai, apa yang biasa dilakukan. Kemudian kita bicara tentang underwater view, pemandangan bawah laut atau pemandangan dalam air, yang biasanya menjadi favorit pada saat kita berlibur ke pantai atau ke laut. Dan yang terakhir kita perlu biasanya bicara tentang safety. Oke, hal-hal ini yang nanti akan berkembang dalam materi kita pada hari ini. Baik, kita akan memperkaya dulu kosakata kita dengan vocabulary terkait benda dan kegiatan dan kata sifat yang terkait dengan pantai. Kita mulai dari vocabulary, dari benda-benda di pantai. Untuk membicarakan topik pantai, kita perlu memahami beberapa kosakata, misalnya seperti ini, sea, seashore, coast, beach, sama artinya kurang lebih pantai. Kemudian seabed, dasar laut, sea water, air laut, sea wave, gelombang laut, sea tides, air pasang, kemudian sand, pasir, boardwalk, jalan setapak, boat, perahu, harbor atau port atau pier, artinya sejenis dermaga, kemudian cottage, pondok, penginapan, kemudian coral reef, terumbu karang, island, island, cara membacanya S-nya nggak dibaca ya, island, pulau, scenery atau view, pemandangan, dan lifeguard, penjaga pantai. Ini terkait hal-hal yang ada di pantai, hanya sebagian tentunya masih banyak yang lebih detail yang bisa kita bahas. Selanjutnya kegiatan di pantai biasanya seperti ini, swim, surf, play, sunbath, dive, snorkel. Snorkel itu sebetulnya alat, tapi dia kegiatannya juga disebut snorkel, menyelam dengan alat bantu pipa gitu ya. Kemudian ada fish, ikan, tapi fish juga berarti memancing. Kemudian beachcomb, kemudian ride banana boat, row, mendayung, row, sightseeing, enjoy view, menikmati pemandangan. Ini kegiatan-kegiatan di pantai. Kemudian kata sifat yang biasanya akan digunakan pada saat kita membicarakan tentang pantai adalah clear, long, clean. Beda, clear itu jernih, clean itu bersih gitu ya. Tidy, hot, quiet, noisy, crowded, deep, shallow, safe, dangerous, beautiful, messy, messy berantakan, breezy, and comfortable. Oke, kosakata ini yang perlu kita kuasai sedikit-sedikit supaya kita bisa membicarakan topik tentang pantai dengan baik.
Baik, selanjutnya kita akan mempelajari aturan penggunaan kata sifat atau adjectives. Kata sifat sering digunakan pada saat kita menjelaskan satu objek. Masalahnya adalah penggunaan kata sifat dalam bahasa Indonesia itu berbeda dengan aturan penggunaan dalam bahasa Inggris. Secara umum, pembedaannya seperti ini. Dalam bahasa Indonesia, kita menyebutkan pantai, laut, pasir, ikan, air laut. Ini sebagai kata benda. Jadi kita menyebutkan kata bendanya dulu, baru kata sifatnya. Misalnya bersih, dalam, dan seterusnya. Ya. Jadi kata sifat digunakan menerangkan kata benda. Sering disebut sebagai pola diterangkan, menerangkan. DM. Jadi karena kita menyebutkan benda yang diterangkan dulu, baru sifatnya. Sedangkan dalam bahasa Inggris terbalik atau berbeda. Jadi kita menyebutkan kata sifatnya dulu, seperti ini, kita sebutkan kata sifatnya. Baru kemudian kita menyebutkan kata bendanya. Jadi untuk mengatakan pantai bersih, kita akan mengatakan clean beach, bukan beach clean. Laut dalam, deep sea, dan seterusnya. Kita menggunakan kata sifatnya dulu, baru menyebutkan kata benda yang diterangkan. Atau dengan kata lain sering disebut pola MD, menerangkan, diterangkan. Nah, ini perbedaan mendasar dalam penggunaan kata sifat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Baik, kita coba memahami dialog untuk mempraktekkan kosakata yang tadi sudah kita pelajari pada bagian sebelumnya. Yang harus Anda lakukan adalah membaca dialog yang saya bacakan. Anda ikut membaca dengan memperhatikan pengucapan kata-kata yang digunakan. Kemudian Anda bisa mencatat kalau masih ada kata-kata yang belum dipahami, dan Anda bisa mengulangi membaca dialog dengan teman Anda atau baca sendiri juga nggak apa-apa untuk melatih kelancaran. Situasi dialognya adalah aman, lagi berencana mau ke Lampung dengan keluarganya untuk liburan. Dan dia lagi ngobrol sama temannya Bejo untuk meminta saran-saran tentang liburan. I plan to have a holiday in Lampung with my family next week. What beach should I visit? You must visit Pahawang Beach. Pahawang? Is it beautiful? You will not regret it. It is a very clean beach with soft white sand. It has crystal clear water and beautiful underwater view. What activity can we do there? If you like water activities, you can swim, surf, or dive to see beautiful underwater view and take pictures with colorful fish. They also provide banana boat or traditional boat to explore the sea view. Sounds great! What else? On the beach, you can do some fun sports or just lay down and enjoy the amazing view around the beach. Can we see sunset? You bet! It will be an unforgettable experience in your life. That's interesting. What about the amenity? Don't worry. They have offshore and onshore cottage. They also serve great food. In weekend, they have barbecue with live music show along the night. Well, I think I make up my mind. I will take my family there next week. Thanks. My pleasure. Oke, ini contoh dialog tentang pantai di mana seseorang menjelaskan tentang aktivitas dan benda-benda atau hal-hal yang terkait dengan liburan di pantai. Selanjutnya kita akan coba menggunakan kosakata yang sudah kita pelajari tadi untuk melengkapi paragraf. Jadi saya akan siapkan satu paragraf, namun beberapa kata kita hilangkan dan kita pindah ke kolom sebelah kanan. Jadi Anda bisa berlatih melengkapi teks ini dengan kosakata yang ada di kolom sebelah kanan ini. Silakan Anda pause dulu, perhatikan, dan dapatkan jawaban yang tepat untuk melengkapi teks ini. Oke, itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Silakan di-subscribe kalau belum men-subscribe, dan silakan di-share ke teman-teman kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Thank you, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.